warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aurelia Rama Safitri, absen 4, kelas 12 IPS 1. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perubahan sosial akibat pengaruh globalisasi. Globalisasi yang akan kita bahas di sini adalah pertama, konsep, kedua, perkembangan, ketiga, reaksi masyarakat, dan yang terakhir adalah dampak globalisasi di kehidupan masyarakat. Pertama, konsep globalisasi. Globalisasi adalah proses di mana orang-orang dan negara-negara di dunia semakin saling terkait satu sama lain, sehingga saling memerlukan dan saling mempengaruhi dalam berbagai bidang, seperti bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Globalisasi sendiri pun memiliki konsep yang berbeda-beda dari berbagai tokoh. Yang pertama adalah Lawrence E. Robertson. Menurutnya, pengertian globalisasi adalah percepatan dari intensifikasi interaksi dan integrasi antara orang-orang, perusahaan, dan pemerintah dari negara yang berbeda. Yang kedua adalah Ahmad Suparman. Menurut Ahmad Suparman, pengertian globalisasi adalah suatu proses yang menjadikan suatu benda atau perilaku sebagai ciri dari setiap individu di dunia tanpa dibatasi oleh wilayah. Yang ketiga adalah Anthony Giddens. Menurut Anthony Giddens, pengertian globalisasi adalah intensifikasi hubungan sosial secara mendunia sehingga menghubungkan antara peristiwa di suatu lokasi dengan lokasi lainnya, serta menyebabkan terjadinya perubahan pada keduanya. Kedua adalah perkembangan globalisasi. Globalisasi muncul karena adanya perkembangan ilmu pengetahuan. Perkembangan ilmu pengetahuan adalah proses awal terjadinya globalisasi. Melalui pengetahuan, manusia bisa melakukan banyak perubahan. Terbagi 3 fase perkembangan globalisasi. Fase pertama, globalisasi telah dimulai sejak abad ke-15 seiring dengan perkembangan kapitalisme dan ekspansi ke negara dan daerah lain. Proses globalisasi juga telah dimulai sejak terjadi penaklukan subah negeri atas Asia, Afrika, dan Amerika Latin, serta pendudukan bangsa kulit putih atas tanah di Amerika Utara dan Australia. Fase kedua, globalisasi dibangun pada era interimperial trade atau perdagangan antar kaum penjajah. Perdagangan antar negara di Eropa selanjutnya dengan Amerika merupakan serangkaian kerjasama lokal dalam satu kawasan untuk mendukung kekuasaan dominan dalam kawasan tersebut. Dalam konteks ini, globalisasi telah melibatkan kompetisi dan kolaborasi antara pengusaha multinasional di suatu negara untuk merebut pasar dunia. Fase ketiga, globalisasi masuk ke dalam fase international trade atau perdagangan internasional. Perdagangan internasional atas komoditas dan jaringan pasar global maupun regional telah memberikan karakter kelas dalam globalisasi, di mana globalisasi telah menjadi arena bagi konflik kelas dan konflik perdagangan. Yang ketiga adalah reaksi masyarakat terhadap globalisasi. Ada 2 bentuk reaksi yang diberikan oleh masyarakat. Yang pertama adalah pro-globalisasi, dan yang kedua adalah anti-globalisasi. Globalisasi. Gerakan pro-globalisasi adalah gerakan yang menganggap globalisasi dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran ekonomi masyarakat dunia. Hal yang termasuk pro-globalisasi adalah 1. Mendukung perdagangan bebas. 2. Menganggap lebih banyak perdagangan berarti potensi untuk lebih banyak pekerjaan. Yang ketiga, harta menjadi bebas pajak dalam globalisasi. Yang keempat, menginginkan komunikasi terbuka. Dan yang terakhir, menginginkan penghentian masalah eksploitasi tenaga kerja. Anti-globalisasi. Anti-globalisasi maksudnya adalah sikap atau perilaku seseorang ataupun kelompok yang menentang adanya globalisasi, biasanya karena adanya nilai yang sudah tertanam dan tidak sesuai dengan budaya. Ciri-ciri
anti globalisasi. Yang pertama, menentang globalisasi. Dan yang kedua, biasanya terjadi pada masyarakat desa, karena masyarakat desa cenderung lebih kental adat dan budayanya, sehingga prinsip mereka tidak mudah diganti dengan prinsip atau hal-hal yang berbau luar, dan tentunya perubahan. Yang keempat adalah dampak globalisasi di kehidupan masyarakat. Yang akan saya bahas ada 4 bidang. Yang pertama, bidang sosial budaya. Yang kedua adalah bidang ekonomi. Yang ketiga adalah bidang politik. Dan yang terakhir, bidang komunikasi. Pertama adalah sosial budaya. Globalisasi membawa 2 dampak bagi kehidupan sosial budaya masyarakat. Secara garis besar, globalisasi banyak mengubah pola pikir masyarakat yang tadinya tradisional, akhirnya berkembang menuju modern. Globalisasi juga mengubah pola hidup masyarakat. Salah satunya menuntun masyarakat menjadi mengenal banyak budaya dari negara-negara luar. Namun, dampak yang dibawa juga dapat menjadi negatif. Apa saja dampak positif dan negatifnya? Dampak positifnya: 1. Menuntun masyarakat berpikir modern. 2. Menuntun masyarakat memahami keberagaman budaya di dunia atau multikultural dunia. Yang ketiga, menumbuhkan sikap toleransi antar masyarakat akibat adanya rasa saling ketergantungan, baik ketergantungan pekerjaan maupun pendidikan. Dampak negatifnya adalah 1. Gagal memahami modernitas sehingga berperilaku menyimpang seperti kenakalan remaja akibat tayangan televisi atau media massa lainnya. 2. Mudah terpengaruh oleh budaya-budaya barat dan budaya luar hingga melupakan budaya lokal. Dan yang ketiga, budaya lokal dianggap tradisional dan harus ditinggalkan. 2 adalah bidang ekonomi. Di dalam bidang ekonomi pun terdapat 2 dampak, yaitu positif dan negatif. Dampak positif: 1. Memicu sikap kreatif dan inovatif di kalangan masyarakat luas agar dapat bersaing di ranah global. Kedua, mudah mendapatkan barang impor dari luar negeri dengan harga terjangkau. Ketiga, bertambahnya jenis lapangan pekerjaan akibat adanya investasi asing dari luar negeri. Keempat, terbukanya kesempatan bekerja di luar negeri. Dampak negatifnya: 1. Pasar nasional akan dikuasai barang-barang impor. 2. Memicu konsumerisme atau gaya hidup tidak hemat di masyarakat. 3. Masuknya banyak tenaga kerja asing yang mendominasi tenaga kerja lokal. 4. Matinya usaha-usaha lokal karena penjualan barang dari luar negeri. Ketiga, bidang politik. Dampak positif dan negatif globalisasi di bidang politik ada berbagai macam. Pada umumnya, dampak ini berkaitan dengan sistem politik, hubungan internasional, kebijakan publik, ideologi politik, dan lembaga internasional. Dampak positif: 1. Konvergensi demokrasi sebagai sistem politik universal. 2. Meningkatnya partisipasi politik. 3. Penyebarluasan ide tentang HAM. Dampak negatif: 1. Melemahnya peran negara. 2. Kebijakan publik berada di tangan privat. 3. Meningkatnya ketergantungan negara terhadap lembaga internasional. Komunikasi adalah suatu proses dalam seseorang atau kelompok menciptakan dan menggunakan informasi agar terhubung dengan dunia luar. Apa saja dampak negatif dan positif globalisasi terhadap bidang komunikasi? Dampak positif: 1. Mudah memperoleh informasi segala aspek bidang. 2. Mudah melakukan komunikasi jarak jauh. 3. Menumbuhkan sikap toleran. 4. Memacu untuk meningkatkan kualitas diri. Dan yang terakhir, mudah memenuhi kebutuhan. Dampak negatif: 1. Membuat individu berperilaku konsumtif. 2. Pengeluaran informasi yang tidak tersaring. 3. Membuat sikap menutup diri dan berpikir sempit. 4. Mempengaruhi kesehatan. 5. Mempengaruhi sifat dan perilaku individu. Di bagian selanjutnya, kita akan membahas permasalahan sosial akibat globalisasi. Permasalahan sosial akibat globalisasi terbagi menjadi 2 tingkat. Yang pertama, tingkat lokal, dan yang kedua, tingkat global.
Permasalahan sosial akibat pengaruh globalisasi di tingkat lokal. Permasalahan lokal adalah kondisi di mana lingkungan sekitar tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Lingkupnya hanya terjadi di sekitar kita saja, tidak mempengaruhi seluruh dunia. Masalah lokal akibat globalisasi di bidang ekonomi, contohnya adalah penggeseran pasar tradisional oleh pasar modern, masuknya barang impor yang mendorong nilai jual hasil dalam negeri, dan lain sebagainya. Yang lingkungan sekitar, globalisasi juga membawa permasalahan. Adanya investor internasional yang masuk ke Indonesia menyebabkan munculnya perusahaan beserta pembangunan pabriknya. Meski sudah ada regulasi terkait AMDAL, pembangunan pabrik tetap menimbulkan masalah seperti pencemaran air, tanah, dan udara. Tak sedikit ekosistem sekitar pabrik yang juga ikut terancam. Kesalahan lokal juga terjadi di bidang sosial budaya. Globalisasi membawa masalah dengan kebudayaan asli yang sudah ada. Masuknya budaya asing ke dalam negeri memang membawa faktor positif untuk melakukan akulturasi. Namun tak sedikit budaya asing yang lebih diminati sehingga meninggalkan budaya aslinya sepenuhnya. Kekayaan Indonesia dapat terancam jika hal ini terus berlanjut. Dan yang terakhir, globalisasi juga menyebabkan permasalahan lokal yang terjadi di bidang politik. Permasalahan ini biasanya terkait dengan birokrasi, kebijakan pemerintah, dan proses pembangunan. Kita beralih ke permasalahan sosial akibat pengaruh globalisasi di tingkat global. Tingkat global berarti berkaitan dengan antar negara atau bahkan seluruh dunia, tidak hanya di Indonesia saja. Pertama, neokolonialisme. Neokolonialisme merupakan cerminan negara berdaulat dan merdeka, tetapi sistem ekonomi dan politiknya ditentukan oleh pihak luar. Bentuk ini berupa pemberian bantuan dalam bentuk pinjaman lunak kepada negara berkembang melalui lembaga-lembaga keuangan. Neokolonialisme merupakan bentuk ketergantungan terus-menerus dari bekas koloni pada negara asing. Dua adalah budaya populer. Budaya populer adalah budaya yang menyenangkan dan disukai banyak orang, cenderung komersial dan tercipta karena adanya produksi massal. Contohnya adalah budaya K-pop, western, maupun J-pop. Keempat adalah konsumerisme. Konsumerisme adalah konsumsi budaya yang menimbulkan perubahan sikap dan perilaku masyarakat. Hal ini disebabkan karena adanya globalisasi dalam bidang mode ataupun fashion. Permasalahan global yang terakhir adalah kerusakan lingkungan. Adanya globalisasi menyebabkan deteriorasi lingkungan dengan hilangnya sumber daya air, udara, dan tanah. Juga kerusakan ekosistem dan punahnya fauna liar. Untuk menghadapi permasalahan-permasalahan yang muncul karena adanya globalisasi, kita memerlukan sikap kritis. Sikap kritis itu adalah menumbuhkan sikap bangga terhadap identitas bangsa Indonesia, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, berpegang teguh pada norma-norma sosial, mewujudkan globalisasi, dan menerapkan gaya hidup ramah lingkungan. Yang pertama, menumbuhkan sikap bangga terhadap identitas bangsa Indonesia. Identitas secara terminologi dapat diartikan sebagai suatu ciri yang dimiliki oleh suatu bangsa secara fisiologis membedakan bangsa tersebut dengan bangsa lain. Berdasarkan pengertian tersebut, identitas nasional dapat berarti setiap bangsa memiliki ciri khas, keunikan, dan sifat-sifat yang berbeda dengan bangsa lain. Dengan demikian, identitas nasional merupakan jati diri bangsa atau kepribadian suatu bangsa. Dalam arus globalisasi, ada begitu banyak tantangan yang dihadapi oleh berbagai negara, maka ada begitu banyak pula tuntutan untuk menyesuaikan diri terhadap kondisi tersebut. Termasuk juga tantangan dalam mempertahankan jati diri bangsa. Untuk menghadapi hal ini, perlu adanya strategi untuk mempertahankan identitas nasional yang merupakan jati diri bangsa, diantaranya dengan mengembangkan nasionalisme, pendidikan, budaya, dan bela negara. Kedua adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau SDM.
Indonesia kini menghadapi tantangan baru dalam memasuki era globalisasi. Di sisi lain, permasalahan internal juga datang silih berganti. Isu-isu kritis yang sering muncul adalah adanya keinginan untuk melakukan perbaikan di segala bidang termasuk pendidikan, karena pendidikan merupakan salah satu komponen suprasistem pembangunan yang dapat menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Perubahan global meminta perubahan di dalam pengelolaan hidup dan masyarakat termasuk dalam bidang pendidikan. Perubahan di dalam visi dan strategi pendidikan dalam rangka mempersiapkan manusia Indonesia untuk dapat memberikan jawaban terhadap tantangan global dan peluang global sudah menjadi suatu keharusan. Konsep pendidikan global menekankan pada cara berpikir inklusif bila tak sekedar ingin memperluas informasi tentang keterkaitan global. Dengan pendidikan global diharapkan kualitas sumber daya manusia akan lebih meningkat. Yang ketiga, berpegang teguh pada norma-norma sosial. Diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas untuk menghadapi tantangan globalisasi. Sumber daya manusia berkualitas tidak hanya dalam aspek intelektualitas, tetapi juga aspek kepribadian dan spiritualitas. Dengan berpegang teguh pada norma-norma sosial, masyarakat dapat terhindar dari berbagai dampak negatif globalisasi. Alasan sikap berpegang teguh pada norma-norma sosial sangat diperlukan dalam menghadapi tantangan global adalah sebagai benteng untuk mencegah diri dari pengaruh-pengaruh budaya negara lain yang tidak sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di Indonesia. Adapun norma-norma sosial dalam masyarakat antara lain norma agama, kesopanan, kesusilaan, hukum, dan adat istiadat. Yang keempat adalah mewujudkan globalisasi. Globalization atau globalisasi adalah suatu istilah yang digunakan ketika perusahaan internasional mengadaptasi metode, produk, dan layanannya agar sesuai dengan kondisi setempat. Istilah ini adalah kombinasi globalisasi dan lokalisasi. Jadi secara ringkas, ini adalah strategi transnasional yang melibatkan kombinasi globalisasi dan lokalisasi. Globalisasi melibatkan strategi standarisasi di pasar luar negeri dan lokalisasi melibatkan adaptasi dengan kebutuhan lokal. Yang terakhir adalah menerapkan gaya hidup ramah lingkungan. Salah satu terjadinya global warming ini karena gaya hidup manusia yang tidak ramah lingkungan. Seiring berkembangnya teknologi, manusia semakin dimanjakan dengan gaya hidup yang modern dan lebih mudah. Bila tidak memperhatikan kesehatan lingkungan, dampak buruk dapat menjadi bumerang bagi eksistensi manusia. Oleh karena itu, kita harus mulai menerapkan gaya hidup ramah lingkungan. Yang dapat kita lakukan diantaranya: 1. Melakukan penanaman pohon. 2. Melakukan daur ulang. 5R. Refuse, reduce, reuse, recycle, and root. Ketiga, mengurangi sampah plastik. Keempat, hemat energi. Berbagai permasalahan sosial akibat globalisasi di tingkat global serta lokal perlu kita sikapi secara kritis. Kita harus memulatkan tekad dan usaha yang kuat dalam menghadapi tantangan dan permasalahan sosial yang diakibatkan oleh globalisasi. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.